Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 6 anggota. Saya sendiri Halia Prian sebagai moderator, Siti Tarsih, Marasa Putri, Mutia Tutoibah, Ratna Wuransari, dan Septiliana. Dengan mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Maya Melia MPD. Pengertian pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK.03/2008 yang dikutip oleh Radianto 2010 menyebutkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, jasa dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, yang selanjutnya adalah objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh A. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau B. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. Tarif pajak. Pertama, tarif berdasarkan pasal 17 UU PPH ditetapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan. Bagi pegawai tetap, PPH pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayarkan sendiri dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH bagi penerima pensiun berkala sama dengan PPH pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH. Yang kedua,
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPH yaitu 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000. Yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 UU PPH diterapkan atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan yang memenuhi ketentuan yang bersangkutan telah mempunyai NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPH pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 UU PPH. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PS 17 UU PPH. Yang keempat, tarif berdasarkan pasal 17 UU PPH diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan dan untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecahkan yang diterima oleh peserta kegiatan. Yang kelima, tarif PPH pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, 5% bagi PNS golongan 3, 15% bagi penjabat negara PNS golongan 4. Yang keenam, tarif pemotongan PPH pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP dan saat terutang. Selanjutnya yaitu contoh implementasi pajak penghasilan pasal 21, perhitungan pemotongan PPH pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Contohnya, Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Jadi perhitungan PPH pasal 21 pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Yang diketahui adalah gaji sebulan sebesar Rp5.750.000. Pengurangannya, yang pertama biaya jabatan sebesar 5%. 5% ini berasal dari gajinya si Reto sebesar Rp5.750.000 itu melebihi Rp4.500.000 yang dikenakan pajak 5%. Kemudian dikali dengan gajinya yaitu Rp5.750.000 menjadi Rp287.500. Yang kedua, pengurangan yang kedua iuran pensiun. Karena dia membayar iuran pensiun sebanyak 200, maka di sini dimasukkan 200.000. 287.500 ditambah 200.000 menjadi 487.500. Untuk penghasilan itu sebulan itu dari gajinya Rp5.750.000 dikurang 487.500 jadi Rp5.265.500. Untuk penghasilan neto setahun adalah 12 bulan, 12 dikali Rp5.265.500 sama dengan Rp63.150.000. Kemudian PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta dan tambahan WP kawin 4.500.000 menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun sebesar 4.650.000. PPH pasal 21 terutang sebesar 5% karena gajinya itu melebihi dari 4.500.000. 5% dikali 4.650.000 sama dengan 232.500. PPH pasal 21 sebulan itu 232.500 bagi 12 sama dengan 19.375. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 22 yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPH pasal 22 hanya dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta bahan usaha milik negara dan daerah. Kemudian pemungutan PPH pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu seperti industri kertas dan semen. Pajak penghasilan pasal 22 yaitu merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam setahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu,
baik badan pemerintah maupun swasta, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewahnya, yaitu objek pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, barang tertentu dalam lampiran 1 PMK nomor 34/PMK.010/2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Barang tertentu lainnya dalam lampiran 2 PMK nomor 34/PMK.010/2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang ketiga, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 2 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir, barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pada dasarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Misalnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya yaitu cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyotoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyotoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi barang devisa persepsi atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyotoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan pensetoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu contoh implementasi pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor. Contohnya, PT Alvania melakukan impor barang dari Jerman dengan kos $5.000. Perusahaan tersebut sudah memiliki API atau angka pengenal impor. Terdapat biaya asuransi dan biaya angkut barang dari Jerman ke Indonesia masing-masing sebesar untuk biaya asuransi itu sebesar 0,7% dan untuk biaya angkut barang itu sebesar 10% dari harga faktur. Adapun biaya masuk sebesar 15% dari CIV. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah $1 sama dengan 13.000. Sedangkan untuk Bank Indonesia $1 itu sama dengan 10.500. Untuk penyelesaiannya, kos sebesar $5.000 dikali 13.000 dari ketentuan Menteri Keuangan, jadi 5.000 dikali 13.000 sama dengan 65 juta. Untuk biaya asuransi tadi sebesar 0,7% dikali 65 juta yang hasil dari kos menjadi 455.000. Untuk biaya angkut sebesar 10%, 65 juta hasil dari kos menjadi 6.500.000. Jadi 65 juta ditambah 455.000 ditambah 6.500.000 menjadi 71.955.000. Untuk CIV-nya jadi sebesar 71.955.000. Untuk biaya masuk sebesar 15%, itu ketentuan dari pajak penghasilan pasal 22 dikali 71.955.000 menjadi 10.793.250. 71.955.000 ditambah 10.795.250 menjadi 82.748.250. Untuk nilai impornya sebesar Rp82.748.250. Untuk PPh pasal 22 sebesar 2,5% didapat dari ketentuan pasal 22 tentang barang nilai impor. Jadi 2,5% dikali 82.748.250 sama dengan Rp2.068.706. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar dan menyimak presentasi dari kami. Semoga
cukup bermanfaat. Dan jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Dan saya akhiri, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.